Ikhwani wa akhwati billah, nikmat Allah bagi kita kaum muslimin, di mana Allah memberikan kekhususan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ju'ilat liyal ardu masjidah. Dia mengatakan ada 5 hal yang diberikan kepadaku, tidak diberikan kepada umat-umat sebelumku. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat liyal ardu masjidah. Bumi, permukaan bumi seluruhnya Allah izinkan untuk aku jadikan tempat sholat, tempat melakukan sholat. Maka dalam Islam, Anda mau sholat di mana saja bila terpenuhi syarat umum tempat yang untuk sholat, apakah itu di tanah lapang atau di dalam hutan, asal tempat itu tidak ada najis dan bukan tempat di sana ada maksiat, seperti bila di tempat ruangan itu ada patung atau gambar. Karena ketika salah seorang istri Rasulullah SAW, Ummu Salamah, ketika beliau berada di Habasyah, beliau terkenal suaminya, kaum muslimin, suaminya yang pertama dahulu Ummu Salamah, orang yang pertama hijrah ke Habasyah. Di Habasyah, sekarang negaranya Ethiopia, itu negara besar dan negara maju, dipimpin oleh seorang raja yang adil di masanya. Itu Ummu Salamah mengatakan, menceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang Nasara itu membuat di kanaisihim, di gereja-gereja mereka, patung-patung dan gambar-gambar. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, jangan engkau sholat di sana. Allah melaknat orang-orang yang membuat patung tersebut. Tahu kamu tahu, tidak ada najis, juga bukan milik seseorang, karena milik seseorang harus minta izin dari miliknya untuk melakukan sholat di sana. Ini nikmat Allah pada umat Islam. Umat sebelumnya tidak. Maka Anda tidak akan menemukan Yahudi dan Nasrani, mereka sholat di rumah, tidak ada. Mereka sholat di jalanan, itu tidak pernah Anda lihat. Di kantor, tidak ada. Mereka hanya sholat di kanisanya, di gerejanya, atau di sinagognya. Umat Islam tidak. Dimanapun bisa dia melakukan sholat, dan masyhur mutawatir riwayatannya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan sebagian ruangan rumahnya tempat dikhususkan untuk sholat, dinamakan dengan masjidil buyut, masjid di rumah-rumah, juga dinamakan masjid. Tapi apakah hukumnya hukum masjid? Sepakat ulama tidak, karena itu rumah, ya. Karena rumah bisa jadi dia bongkar, bisa jadi tempatnya dipindahkan dan dialihkan, dan seterusnya. Tapi ini menunjukkan para sahabat Nabi, di antaranya hadis salah seorang sahabat Nabi SAW minta kepada Rasulullah SAW untuk sholat
di bagian rumahnya yang itu dia khususkan untuk jadi masjid, tempat sholat di rumahnya. Dinamakan dengan masajidul buyut. Dan perempuan, istri-istri Anda, anak perempuan Anda, anak gadis Anda, ibu Anda, ya, ini sebaiknya mereka sholat di masjid di rumah ini. Rumah Anda umpamanya ukuran sekian kali sekian, sekecil apapun, Anda khususkan sebagian sudut, sebagian ruangan, ini hanya untuk tempat sholat. Dan para sahabat ketika mereka menentukan itu, mereka minta Nabi untuk sholat di tempat itu, untuk mengharapkan keberkahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara umum dinamakan ini masajidul buyut. Di kantor-kantor juga ada orang-orang para pimpinan yang menyediakan tempat untuk sholat zuhur dan asar dan seterusnya. Ini apakah hukumnya hukum masjid? Ya, tetapi ini tempat sholat sah. Tapi ini apakah dinamakan dengan masjid secara definitif, secara makna dalam syariat yang masuknya tidak boleh wanita haid dan orang yang junub tidak boleh berada di situ, ya, dan boleh beriktikaf di situ, ya, dan ada sholat tahiyatul masjid. Dalam hal ini para ulama mengatakan bahwa wa anna al-masajida lillah, masjid-masjid itu milik Allah. Nabi pun mengatakan sesungguhnya rumah-rumah Allah di muka bumi adalah masjid. Berarti dia milik Allah. Kalau milik Allah, yang sebelumnya milik Anda pribadi, Anda keluarkan dari kepemilikan Anda, dinamakan wakaf. Maka yang masjid dalam terminologi Islam itu adalah al-ardu al-mabniyatu al-musabbaratu liqamatis shalawatil khams, yaitu tanah yang di atasnya ada bangunan, bangunannya itu bisa tinggi, bisa besar, ya, bisa juga seperti masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya tingginya 1 meter agar hewan-hewan tidak masuk ke dalamnya. Tapi tidak ada atap, tidak ada lantai, dan tidak ada mihrab. Itu masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama mengatakan tanah yang di atasnya ada bangunan kemudian diwakafkan. Wakaf itu bermakna adalah tahmisul asal wa tasmilul manfaat, di mana harta yang diwakafkan tidak boleh diambil lagi, tertahan jadi milik Allah. Maka bila sebuah tanah atau kaum muslimin membebaskan tanah, membeli tanah, lalu mereka bersepakat pembelian ini untuk dibangun masjid, berarti yang mereka wakafkan bukan uang, yang mereka wakafkan adalah tanah. Uang hanya untuk membeli, ya. Agar cara pembeliannya jelas, bagian masing-masing jelas, ada baiknya per meter. Umpamanya tanah yang dibutuhkan untuk masjid 4.000 meter. Per meternya umpamanya 2 juta. Silahkan kaum muslimin ingin beli berapa meter, sesuai nanti rumahnya dapat di surga berapa meter. Nah, nyumbangnya 100.000 pengen rumah besar, tapi Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, ya.
Akan tetapi dengan begitu lebih jelas. Anda mewakafkan 1 meter, titip uang ke panitia pembangunan masjid untuk dibelikan tanah 1 meter. Ketika tanah selesai, juga bagian dari masjid adalah bangunannya. Dan itu dilakukan Nabi SAW ketika membangun Masjid Nabi, yang sekarang Masjid Nabawi ada di tengah kota Madinah. Tanahnya dulu milik para anak yatim, dan di sana ada kuburan. Lalu Rasulullah SAW membeli tanah itu, beliau meminta para sahabatnya untuk menyumbangkan uang untuk membeli lahan itu. Lalu dibeli lahan dan kuburan dipindahkan. Kemudian dibangunlah Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang awalnya tidak terlalu luas. Ini berapa luas ini? Ini berapa luasnya? Apa itu berapa kali berapa itu? 12 kali 7 di atas, 12 kali 7 cuma berdua lantai, berarti 160 ya. Masjid Nabi pertama dibangun itu sekitar 15 kali 17. Itu yang pertama, yang sekarang susah terhitung berapa ratus hektar ya. Itu awalnya Masjid Nabi SAW, sehingga yang Anda lihat kalau di Masjid Nabawi karpetnya beda ya, itu yang Masjid Nabi asalnya. Kecil kan ya? Itu Masjid Nabi asalnya. Mungkin lebih besar dikit dari ruangan ini, dari masjid kita ini. Maka itu yang masjid. Di tanah yang ada atasnya bangunan, yang dua-duanya wakaf. Wakaf itu peruntukannya banyak. Bisa untuk peruntukan pendidikan, bisa hasilnya untuk para fakir miskin, bisa hasilnya untuk kemaslahatan umum. Jadi masa dahulu para kaum muslimin sudah berwakaf bahkan untuk perpustakaan, untuk bidang ilmiah. Bahkan di masa abad ke-4 Hijriah itu beberapa masjid di kota besar, di kota raja, itu beberapa perpustakaan di kota raja itu menyediakan tempat kamar bagi peneliti. Jadi di perpustakaan ada ruangan hotelnya. Dicucikan baju orang yang peneliti yang datang. Kan di masa dahulu gak gampang untuk mendapatkan mushaf tulis tangan. Sebelum ada mesin cetak. Buku-buku juga tulis tangan. Berarti di masa dahulu banyak dinamakan dengan mushaf. Sebagai kalau sekarang mesin fotokopi, dulu penulis. Duduk mereka di perpustakaan, mereka tuliskan untuk Anda. Anda ingin mushaf ini dituliskan berapa lama selesainya. Nah, mungkin sebulan, 2 bulan. Itu biayanya juga mahal. Ya, karena itu para peneliti buku-buku yang terbatas, dan para peneliti itu untuk membaca buku ulama ini, buku hadis bilang ini, tafsir, mereka butuh waktu yang panjang. Sediakan ruangan ya, dan disediakan makan gratis. Dari mana datang uang? Dari wakaf. Muslimin berwakaf. Dan kalau kita lihat pendidikan Al-Azhar, Universitas Al-Azhar yang tahun 7 Hijriah itu pembiayaannya sampai sekarang gratis, walau negaranya Mesir tidak terlalu kaya, tapi pendidikan di Al-Azhar sampai 3 gratis. Bukan negara yang subsidi, tapi wakaf. Wakaf kaum muslimin, wakaf kebun kurma yang ada di pinggiran Sungai Nil.
Kalau itu yang memberi. Dan dalam sejarah modernnya Mesir, pemerintahan Mesir pernah berhutang ke Badan Wakaf Al-Azhar untuk membiayai belanja negara. Berarti hartanya banyak, iya. Nggak berani dicopot oleh pemerintahan. Hartanya besar, banyak. Pendidikannya sampai sekarang gratis dan banyak. Itu berasal dari masjid pertama, dan itu diikuti oleh pendidikan kampus-kampus di dunia. Harvard itu endowment wakaf itu, wakaf gitu. Ya, Oxford itu pembiayaannya dari masa dulu sampai sekarang wakaf, dia mandiri. Saya waktu itu diundang Universitas Telkom University, undang saya untuk memberikan kepada para struktural kampus menjelaskan tentang wakaf pendidikan. Untuk pendidikan pun bisa wakaf seperti itu. Jadi masjid syaratnya wakaf. Ketika wakaf, maka keluar pemilikannya dari orang yang membangunnya. Andai ini masjid dibangun oleh satu orang dan niatkan wakaf, ya, maka tidak ada lagi miliknya di sini. Haknya dia sama dengan lainnya. Kalau dia terlambat, di belakang. Ya. Kecuali kalau dia tempatkan orang khusus duduk di situ. Ketika biasanya kalau Anda lihat di Masjidil Haram gitu kan ya, kalau di 10 terakhir Ramadan ada orang-orang yang duduk, nanti bila tuan bila yang bayarnya dia, itu orang-orangnya dia, mungkin supirnya, mungkin duduk, nanti datang bapak tuanya yang punya, yang bosnya, dia duduk situ, orang ini mencari duduk ke belakang. Ya. Maka walaupun dia yang mewakafkan, dia yang membeli dengan hartanya, tanahnya dia yang bangun, bukan milik dia lagi, sudah menjadi milik Allah. Haknya sama dengan kaum muslimin yang lain. Tidak boleh masjid dia kunci, dia pegang semua maunya dia, tidak. Karena dengan dia ikrarkan wakaf bukan menjadi milik dia. Dan kalau dia tidak ikrarkan wakaf, ya, hanya membolehkan orang sholat sama tadi Masjidul Buyut, masjid di rumah-rumah. Kadang kalau di Riyadh itu sering ada rumah mereka kan biasanya pakai pagar setinggi 2 meter. Bila di Syarif Khidmah, jalan tol, samping jalan tol apa itu? Tidak, bukan misalnya. Jalan tol, ada jalan, bukan bahu jalan. Ini jalan tol, setelah itu kan ada pagar kan jalan tol, habis itu kan kalau keluar ada lagi jalan. Yang di luarnya jalan apa namanya? Arteri. Kalau lihat nama dulu Syarif Khidmah, pembantu, jalan pembantu di arteri. Arteri ini berbatasan dengan rumah seseorang. Kadang di suatu daerah itu umumnya ada masjid. Jadi kalau di sana Anda pengen ke masjid, waktu sudah mau masuk, keluar aja tol karena nggak bayar. Keluar tol akan Anda dapati masjid di setiap perumahan. Karena mereka di sana nggak bisa bangun rumah semua maunya seperti di Indonesia. Sumber airnya masalah. Di sana kalau untuk di kota Riyadh, kota lain juga mungkin gak jauh beda. Untuk Anda bisa bangun rumahan komplek, itu harus ada saluran air bersih, saluran air kotor. Dibuatkan dahulu di bawah tanah dan listrik dan telepon,
baru bisa mereka membuatkan bangunan. Ya. Maka kalau di pinggiran di jalan arteri tadi, keluar tol Anda, keluar arteri, tidak ada masjid karena tidak ada komplek perumahan, yang ada hanya beberapa villa yang ada di pinggiran. Itu sering yang punya villa buka sebagian dindingnya, kan biasanya ada pintu masuk besar, ada yang dinding pagar. Ini dinding namanya. Dindingnya ini dia buka pintu, dia sediakan tempat sholat dengan ukuran mungkin 5x5, 4x4. Ya. Ini di Indonesia sekarang kayaknya. Kalau di jalan nasional umumnya masjid kaum muslimin, tempatnya tidak ada masjid ya udah. Maka biasanya mereka sholat di situ disediakan. Ini tergantung. Kalau tergantung niatnya. Kalau dibolehkan orang sholat dan dia kunci, berarti bukan masjid yang bisa i'tikaf dan boleh tahiyatul masjid, dan orang yang junub tidak boleh masuk di sana, wanita haid juga tidak boleh berada di sana. Bisa dipahami? Nah, ini maka yang dimaksud dengan masjid tadi wakaf bangunan dan tanahnya. Wakaf untuk apa? Untuk didirikan di tempat itu salat 5 waktu. Ada ikrar wakafnya, atau kata niatnya untuk mewakafkan, menjadikan milik Allah Azza wa Jalla. Ini yang berlaku hukum masjid, bolehnya i'tikaf, dan Anda kalau masuk baca doa, dan kemudian ada tahiyatul masjid, dan tidak boleh orang junub dan haid untuk masuk di sana. Dan alhamdulillah gedung ini terpenuhi rukun masjid. Ini bagian yang ini sudah dibeli tanahnya, bangunannya juga untuk masjid, wakaf aslinya awalnya. Ya, alhamdulillah. Cuman yang jadi timbul masalah perizinan dari pengembang membolehkan. Memang secara syariat tidak ada, tapi ini hanya untuk amannya saja. Karena di beberapa tempat, beberapa masjid kaum muslimin, ada yang demo, nggak boleh di masjid, nggak boleh kajian segala macam. Di beberapa masjid di Makkah Kembal di Bogor, ya, itu menjadi masalah. Tapi secara syar'i sudah memenuhi kriteria masjid, sudah boleh itu masjid dan seterusnya. Dan tidak boleh, karena ini rumah Allah Azza wa Jalla, tidak boleh Anda berjual beli di sini. Kalau yang punya bisnis online, ketika berada di dalam ini, dia harus keluar dulu untuk mempokekan atau mendealkan bisnisnya. Di sini tidak boleh. Masjid dilakukan sholat 5 waktu. Kemudian Allah mengatakan fi buyutin adzinallahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu fiha bil wudu'i wal asal rijal la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Fi buyutin, ini adalah rumah-rumah Allah, berarti ada bangunannya. Kalau tanah kosong doang, itu baru tanah wakaf untuk masjid, belum ada masjid, tidak ada bangunannya. Di rumah-rumah yang Allah izinkan, yang Allah bolehkan di rumah-rumah itu, anturfa'a wa yadhkara ismallah fiha, diangkat
dan disebut nama-nama Allah Azza wa Jalla di dalamnya. Maka di masjid tidak boleh Anda ngomong urusan dunia. Malu-maluin Anda di rumah Allah dan Anda bicarakan dunia. Kalau saja Anda di rumah camat, berani Anda ngomong masalah handphone dengan teman di rumah camat. Apalagi kalau di rumah wali kota, di rumah gubernur, berani Anda ngomong restoran yang baru buka yang intelijen. Enggak. Anda tentu akan ngomong apa yang diridhoi oleh pemilik rumah ini. Sekarang Anda di rumah Allah yang diridhoi Allah, membesarkan asma-Nya, mengangkat nama-nama Allah, mengangkat suara, membesarkan nama Allah, menyebut nama Allah, membaca kitab Allah, mengajarkan agama Allah, itu yang Allah ridhoi. Maka bila di rumah Allah Anda ngomong tentang pekerjaan, tidak beradab. Ketika salah seorang ulama salaf, Hasan al-Basri atau Ayyub as-Sikhtiyani, saya lupa, ketika beliau berada di Makkah, pergi haji atau bertemu dengan Khalifah Harun ar-Rasyid ketika beliau tawaf, maka Khalifah mengetahui ini si fulan, ulama besar, ulama muslimin di daerah lain yang sedang hadir, lalu dipanggil sedang tawaf. Lalu Khalifah menawarkan, bagaimana kehidupan kamu wahai seorang alim, wahai syekh fulan, minta apa yang kau minta, aku akan penuhi. Maka seorang ulama saat ini mengatakan, tidak pantas saya di rumah Allah pencipta langit dan bumi minta kepada manusia. Lalu ya, Anda berada di rumah orang kaya, anggap ini rumah, di ruangan rumah saya miliki, saya orang paling kaya se-Indonesia. Lalu Anda ini minta ke sini, tersinggung nggak saya? Sangat tersinggung. Kamu menganggap dia lebih kaya dari saya, atau kamu menganggap dia lebih baik dari saya, berarti saya orang kaya, pelit. Gitu kan ya, asumsi orang tentang manusia seperti itu. Maka Hasan al-Basri mengatakan, ini rumahnya Allah, saya tidak akan minta kepada manusia di rumah Allah, saya hanya minta kepada Allah. Hasan al-Rasyid ngikutin beliau sampai beliau keluar dari masjid. Dan beliau sekarang sudah bukan di rumah Allah, sampaikan apapun. Kata ulama salaf ini, wahai Khalifah, Harun ar-Rasyid terbayang oleh Anda, dia adalah satu-satunya raja yang menguasai 2/3 dunia di waktu itu. Dan raja tahu sendiri itu, raja dia memiliki kekuasaan penuh di Baitul Mal, tidak ada yang bisa menghalangi. Artinya apa yang dia ingin, beri 20 ton emas Baitul Mal ke Syekh ini, itu keluar 20 ton. Apa triliun harganya itu? Saya hanya ngomong. Nah, keluar. Maka Harun ar-Rasyid mengatakan, sekarang sudah bukan di rumah Allah, silakan
Wahai Syekh, apa yang kau minta? Kata beliau, yang Anda maksudkan menanyakan kebutuhan saya, kebutuhan dunia atau akhirat? Kata Khalifah, ya kebutuhan dunia lah. Akhirat saya nggak memiliki akhirat. Lalu dia jawab dengan ucapan yang menunjukkan akidah yang mendalam dari seorang manusia yang mengerti akan Allah Jalla wa'ala. Bukan minta-minta kepada manusia, berharap kepada manusia. Dia mengatakan, wahai Khalifah, saya tidak butuh dunia, saya hanya butuh akhirat. Dan kebutuhan akhirat itu tidak bisa dipenuhi kecuali oleh Allah. Kau tidak bisa memenuhi. Saya tidak pernah minta kepada pemilik akhirat dan pemilik dunia kebutuhan dunia. Tidak mungkin saya minta kepada engkau yang tidak pemilik dunia. Jelas urusannya. Tidak sedikit pun satu sen pun dari harta Khalifah dia. Bukan masalahnya hartanya syubhat segala macam, tidak. Tapi ini jiwa seorang manusia yang mengerti akan kebesaran Allah Jalla. Saya tidak pernah meminta dunia. Artinya dalam doanya tidak pernah, ya Allah berikan aku emas, berikan kecukupan karunia. Aku tidak pernah, ya Allah berikan aku mobil, berikan aku rumah mewah. Tidak pernah. Bukan berarti tidak boleh, ya. Itu berbeda. Ya, kalau Anda minta kepada Allah, sampai pun jatuh peniti Anda hilang, minta kepada Allah. Charger Anda gak nemu, minta kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan di mana chargerku yang berikan aku charger import. Minta kepada Allah. Tapi ini adab seorang manusia yang ilmunya mengerti akan kebesaran Allah. Dia mengatakan, saya tidak pernah minta dalam doa saya kepada pemilik dunia. Dan mungkin saya minta kepada engkau, yang engkau bukan pemilik dunia. Engkau memang penguasa raja 2/3 belahan bumi, tapi bukan engkau pemilik dunia. Wabillahi ma fis samawati wal ardh. Langit dan bumi hanya milik Allah. Dunia akhirat hanya milik Allah. Maka tidak pantas di rumah Allah kita menyebutkan dunia, membahas masalah dunia, kecuali itu bagian dari untuk kebaikan akhirat. Artinya kalau ada umpamanya pembahasan fikih muamalat nggak boleh di masjid, Ustaz, itu kan dunia. Yang uangnya, hartanya, iya dunia. Tapi yang fikihnya itu ilmu akhirat itu. Ya. Yang dimaksud dengan dunia itu kalau Anda ngomong berapa emas sekarang, gimana saya baiknya beli emas atau enggak ya hari ini? Itu yang dunia. Tapi kalau umpamanya bagaimana saya beli emas, saya ikut cicilan emas di bank syariah X. Wah, itu haram masih. Nah, itu tentang akhirat boleh Anda ngomong di masjid. Tapi kalau nanya berapa kurs hari ini, saya baiknya di hari ini apa nunggu besok, ya, karena emas terus naik ini, ya, ini dunia. Bedakan. Setengah jam tadi kata panitia sudah cukup saya. 35 menit, ada bonus 5 menit tertentu. Silahkan ada pertanyaan 10 menit kali ini diskusi seputar ini. Silahkan.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada satu pertanyaan yang mungkin masih berganjal terkait dengan bagaimana hukum akad nikah di masjid. Terkadang kan akad nikah ini juga dihadiri oleh beberapa keluarga dan juga kaitan dengan resepsi yang akan dilakukan setelah akad nikah tersebut. Ada diskusi di sana gitu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, bagaimana melakukan akad nikah di masjid? Akad nikah apakah masuk dalam akad jual beli? Tidak. Walaupun dia akad, tapi bukan jual beli. Anda tidak menjual anak perempuan Anda kepada laki-laki. Laki-laki tidak membeli anak perempuan kita. Ya, maka tidak ada masalah. Cuman biasanya akad nikah itu ada pencatatan nikah. Kemudian ada resepsi sebelumnya. Ini akan mengganggu rumah Allah. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu. Rumah Allah di sana diangkat dan dibesarkan dan disebut nama-nama. Ini seperti ini yang disebut di sini nama siapa. Dan diangkat pakai mic, saya nikahkan anak saya Fulana binti Fulan dengan Fulan bin Fulan dengan mas kawinnya sekian. Tidak layak ini di rumah Allah. Ya. Anda mengangkat membesarkan nama manusia. Saya terlepas dari hukum halal haramnya ya. Dari tadi kan saya tidak mengatakan hukum halal haramnya. Tapi tidak layak. Kalau yang ada nasnya jual beli, ya dilarang. Ya, tidak layak ini dilakukan. Wallahi itu. Yang lain. Apakah boleh masjid dijadikan tempat menginap, tempat tidur, atau tempat sebagian masjid umpamanya disediakan makan siang, sarapan, makan malam, juga ada snack dan seterusnya. Di masjid Nabi SAW ada ahlus suffah, ada sahabat-sahabat Nabi yang mereka itu hijrah dari luar Madinah untuk datang ke kota Madinah, hijrah untuk Islam, dan ingin bertemu dengan Rasulullah, dan ingin mendapatkan ilmu Islam dari Rasulullah SAW. Karena mereka orang urban namanya, orang yang dari luar kota dan tinggal kota Madinah, otomatis mereka nggak punya kerabat, dan dahulu tidak ada hotel, tidak ada kos-kosan, tidak ada. Mereka tinggal di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh tidur di masjid. Mereka tinggal 24 jam bawa pakaian, bawa baju. Ya. Tapi itu tidak selamanya. Jadi ketika mereka sudah dibukakan oleh Allah, ya, itu di awal-awal Islam. Setelah Allah bukakan dunia kekayaan kepada mereka, tidak ada lagi ahlus sunnah. Ya, maka tetapi hukum tidak dinafikan oleh Nabi SAW. Nabi kan boleh tidur di masjid. Ada sebagian masjid tertulis dilarang tidur, menyebabkan najis di masjid.
Emang untuk tidur keluar najis? Apa yang najis itu? Ada pemahaman dalam mazhab Syafi'i, dari perkataan Imam Nawawi juga ada pembahasan dalam mazhab Syafi'i tentang iler, apakah najis atau tidak. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan najis. Iler tahu kan ya? Bukan ludah. Iler itu pelan-pelan keluarnya dan seterusnya. Tak perlu juga saya jelaskan secara rinci. Itu pembahasannya ada di kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab Imam Qayyim bahas. Pembahasan ilar kata sebagian ulama Syafi'i itu adalah najis. Karena ilar bukan dari kelenjar air liur, tapi dari lambung. Dan dari lambung bila keluar dari mulut sama dengan muntah. Muntah sepakat para ulama adalah najis. Maka itu adalah najis. Jelas? Maka karena itu kalau di masjid, baik beberapa masjid di Indonesia dilarang tidur, tidak dapat merusak apa itu saja kesucian, mengganggu kesucian masjid. Ya. Namun Imam Nawawi dalam kitabnya Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan, aku menanyakan kepada para ahli kedokteran, ahli anatomi tubuh, dari mana sesungguhnya ilmu itu keluar. Dia mengatakan dari hasil pertanyaannya, risetnya pada dokter di masa itu, mereka mengatakan bahwa itu bukan dari lambung, itu adalah kelenjar air liur, berarti sama dengan air liur biasa, tidak najis. Itu yang terkuat dalam mazhab Syafi'i. Tapi kan mereka sedikit aja kiai yang pernah ngomong itu najis, mereka bilang najis. Ya. Padahal ini tidak najis, tapi juga tidak beradab. Najis memang tidak, tapi tidak beradab. Kalau Anda tidur di soft depan, kemudian ada iler Anda yang keluar dan tidak Anda bersihkan, itu giliran orang lain yang sholat di situ akan melaknat Anda. Ya. Dan Nabi SAW mengharuskan kita untuk menghindari laknatnya kaum muslimin. Ittaqul la'ini. Hindarilah diri kalian untuk tidak dilaknat. Rasulullah mengatakan, jangan kalian buang air kecil dan buang air besar di bawah pohon tempat manusia berteduh. Hindarilah laknat orang. Ya, pada dasarnya tidak ada masalah, Anda mau kencing mau yang besar di mana aja. Tapi ketika itu tempat orang berteduh di panas, ya kalau di Jakarta, ya mana tempat pemerintahan bus itu. Tapi sekarang udah bagus ya, sudah ada, karena belum diambil sekarang. Lantai masa dulu tahun 90-an. Ya, itu tidak perlu saya sebut. Saya yang dulu kuliah di Jakarta berasa itu tempat halte, tempat menunggu, tidak ada orang berani nunggu di situ. Ya, tentu akan Anda kutuk orang yang buang air kecil di sana. Ya, sama seperti itu. Maka kalau Anda mau tidur di masjid silahkan. Tapi keluar pakailah sarung Anda jadi alas. Pakai sarung lilit ke mulut Anda. Biasa kalau orang Arab kan pakai serubannya dililitkan ya, hanya lihatkan matanya doang. Kalau masker 4 kali empasnya. Kalau dililit lebih tebal. Ya, seperti itu.
Dan disunnahkan kita untuk membersihkan rumah Allah. Ya rumah Allah ya, rumah Anda bersihkan kan ya. Ada sedikit noda Anda bersihkan. Ya. Seperti itu. Maka boleh masjid jadikan tempat itu boleh. Tapi yang mengganggu umpamanya badan Anda kotor. Anda umpamanya habis kerja bengkel, mau masuk ke masjid, ya gantilah dulu pakaian, ya walaupun tidak najis, kan nggak najis kan ya, atau beberapa kuli yang sedang bekerja di sekitaran itu nggak mungkin nggak najis ya, tapi Anda sekarang masuk ke rumah Allah akan mengotori rumah Allah. Kalau Anda ke rumah Anda nggak berani, Anda di tempat yang ada karpet untuk pakaian kotor, ini sekarang rumah Allah. Jelas? Cukup, nggak ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, kegiatan apa saja yang dilarang untuk menggunakan dana yang terkumpul dari infak dan sedekah? Ini juga bagus. Biasanya di masjid-masjid ada tersedia kotak konvensional dan digital. Kotak digital tinggal pakai barcode. Kotak juga di depan digital. Ya, maka umumnya kotak itu tidak berjenis kelamin, hanya satu kotak aja. Ini tidak boleh. Kalau hanya satu kotak saja, itu ada di masjid, berarti peruntukannya untuk operasional masjid. Maka tidak boleh diberikan ke orang yatim, anak miskin, ke orang yang musafir datang sini sholat dan dia butuh biaya, tidak boleh untuk biaya makannya di operasional masjid. Masjid itu namanya imam, muadzin, untuk biaya digaji itu bagian dari operasional. Semua ini kotor, buat yang bersihin digaji, ya ada biaya operasional. Bayar listrik, bayar air, kalau air PDAM itu operasional. Kalau ingin dimasukkan kotak yang lain, tuliskan. Ini kotak operasional masjid, ini kotak kalau umpamanya di sini masjid menyediakan snack dan makanan ya di luar agar tidak mematuhi ruangan tempat sholat. Dekat ini untuk snack atau untuk makan siang orang yang sholat zuhur tempat ini ya, khususkan. Ada untuk anak yatim, khususkan lagi, dan seterusnya. Paham? Bila tidak ada pengkhususan, maka hukum asalnya bentuk operasional masjid. Ya, satu lagi Bapak habis itu. Salam. Mau tanya tentang status masjid yang satu banyak beredar kajian masjid, tapi terlalu dengan iklan Iklan dan media, tapi di TV. TV ada yang milik yayasan, ada yang PT. Kalau yang PT berarti iklan usaha. Kalau yayasan tidak ada masalah. Ya. Beberapa TV sunnah, TV yang Islam itu badannya yayasan bukan PT. Maka bila di masjid ketika ada kajian disupport oleh media televisi X, televisinya bukan PT, tidak ada masalah. Kalau ada kajian di belakang biasanya ada backgroundnya kajian ini disupport oleh Alibaba, Shopee segala macam,
ya juga ada Masjid X atau TV ini. Itu mana yang boleh kalau kajiannya di masjid, ya? Karena ini termasuk bagian dari jual beli yang boleh hanya berbentuk yayasan nirlaba. Adapun yang usaha Shopee atau usaha pribadi ada punya toko buku atau toko cake atau apa, itu tidak boleh di belakang ustadz yang kajian. Jelas. Atau trakal umroh, trakal haji dan umroh, tidak boleh di belakang. Karena itu bisnis jualan. Ibu-ibu silahkan. Hanya 2 ya, alhamdulillah. Kurang jelas di bawah suaranya Ibu. Ya. Bentar, apa yang pertama tadi? Tidur boleh. Ya ngiler ya. Anda di rumah orang juga nggak boleh juga. Anda numpang di rumah orang ngiler juga jaga Anda. Apa pelan-pelan? Ada lantai 1, lantai 2 terus. Pelan-pelan Ibu ngomongin, saya udah tua Ibu. Telinga udah lambat. Silakan. Kegiatan sesuai uang terus. Ya. Nah, ada lantai 3 yang saat ini kami peruntukkan untuk mangkok. Apakah boleh dipakai untuk tempat tidurnya mangkok atau tempat tinggalnya mangkok? Yang lantai 3 itu diwakafkan untuk masjid atau bukan? Rooftop atau lantai 3? Saat ini sih lantai 3 Ustaz, karena rooftop yang sesungguhnya belum selesai. Jadi kalau makin dimakamkan semua, artinya mangkok tersebut tidak bisa didapatkan lagi. Ya kalau cuma tidur ya boleh di lantai 3. Kalau cuma tidur. Tapi kalau dia junub pusing dia. Tidak boleh dia di lantai 3. Saat pergi dia keluar tidur lagi, lanjutin tidurnya. Jadi kalau dia umpamanya nikah bawa istrinya, lebih repot lagi. Jelas? Pelan-pelan terkait kegiatan siswa Mutiara Sunnah SD dan SMP. Untuk kelas 6 bersama kami akan diselenggarakan di Masjid ini. Haflah Al-Quran ada perkataan-perkataan dunia yang masuk? Sejauh ini tidak ada. Oh tidak ada Ustaz. Haflah penampilan anak-anak saja Ustaz. Ya penampilan anak, tapi jangan dipuja-puji anak-anak yang sukses hafalannya, jangan. Marah Allah nanti di rumah Allah, ada yang dibesarkan selain Allah. Yang dipuja-puji di rumah Allah hanya Allah. Penampilan siswa membacakan hafalannya, disampaikan ke orang tuanya, ya silakan. Tapi dipuja-puji, masya Allah ini dan seterusnya lah. Ini tidak boleh. Bukan terbaik apanya. Fulan sudah 30 juz, fulana 25 juz. Kita doakan supaya yang sudah 30 juz
memperkuatnya dan mengambil sanad yang belum untuk melanjutkan ya untuk menghafalnya. Yang lain yang belum tercapai semoga Allah mudahkan, tidak ada masalah. Tidak memulia-muliakan, memuji mereka anak-anak ini. Memang anak-anak ini anak-anak luar biasa, tapi masalahnya dia di rumah Allah. Ini Allah yang boleh punya di rumah. Pemberian sertifikat, ijazah, apa boleh dilakukan? Enggak ada masalah. Apakah boleh kami memberikan hadiah di masjid ini kepada beberapa siswa tersebut? Tidak ada masalah. Tapi ini masjid bukan hall sekolah ya, bukan. Demikian. Jangan di waktu-waktu sholat fardu, di waktu ada kegiatan ilmiah, tapi kemudian sekolah ada rapat dan masjid ditutup. Ini untuk rapat. Jangan, karena ini rumah Allah. Sama seperti pada saat 10 Zulhijjah, Zuhur Asar ditutup karena dipenuhi daging kurban. Ini bukan tempat rumah potong, ini rumah Allah. Ya. Cukup ya. Alhamdulillah. Semoga cukup Pak Syed. Semoga bermanfaat. Allahumma taufiq. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.